dari pengujian yang terakhir. Sebentar. Pengujian terakhir itu LM ini pakai non di view ini kan kayak gini hasilnya yang kemarin. Bentar. Oke, dari uji LM untuk mengetahui model apa? Model CEM atau model rem yang terpilih. Hasil dari uji LM kita sebesar 0,9216, di mana hasilnya itu lebih besar dari 0,05. Jika hasilnya lebih besar dari 0,05, model CEM yang terpilih. Untuk melihat model CEM-nya itu dari mana, setelah dari hasil uji LM seperti ini, teteh-teteh bisa langsung klik estimate. Nanti akan muncul tampilan equation estimation seperti ini. Untuk apa ini namanya? Keterangan itu nggak perlu ada yang diubah. Dan untuk di panel optionnya, di bagian cross sectionnya itu tetap non. Tidak perlu diubah ke fix atau random. Karena untuk pilihan non itu untuk menunjukkan hasil dari model CEM itu sendiri. Tinggal diklik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Atau misal teteh-teteh udah, teh punten udah keklik, gimana cara cepetnya langsung melihat model CEM itu sendiri tanpa perlu harus ngulang dari awal lagi pengujiannya. Itu cukup tinggal di blok aja X dan Y kita seperti awal aja, tinggal diklik kanan, klik open as equation, nanti variabel Y dan konstantanya dikedepanin seperti ini, tinggal dipastikan aja di panel option di bagian cross sectionnya itu non. Gimana? Nggak bingung kan teh? Untuk melihat model CEM-nya tadi. Aman teh. Oke, nah nanti kan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa langsung di copy paste dulu aja biar nanti nggak capek-capek ulang dari awal lagi. Model terpilih, model CEM. Untuk melihat hasil dari uji hipotesis T atau variabel variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri itu dilihat dari sini. Aduh, miring lagi. Pulang. Begitulah. Di sini. Untuk X1 dilihat dari nilai probability-nya yang dari sini. X1 itu sebesar 0,2609.
X2 0,0173. X3-nya 0,000. Dari sini. Nah, untuk mengetahui hasil masing-masing variabel berpengaruh atau tidak berpengaruh dilihat dari probabilitasnya kurang dari kurang dari 0,05. Jadi dinyatakan variabel tersebut berpengaruh, hasilnya harus di bawah dari 0,05. Nah, di sini dari ketiga variabel kita yang hasilnya di bawah 0,05 itu variabel X berapa aja ya, Teh? X2 sama X3, Teh. Iya. Nah, X2 sama X3 kita itu yang dinyatakan berpengaruh. Sedangkan variabel X1 kita itu tidak berpengaruh. Nah, untuk melihat uji simultan atau uji secara bersamaan variabel tersebut berpengaruh atau tidaknya dilihat dari prop F ini yang hasilnya 0,000. Nah, untuk melihat hasilnya mana nih variabel? Dilihat dari itu harus di bawah 0,05. Dan di sini hasilnya bahkan 0,000. Itu tandanya maka dapat disimpulkan untuk uji F atau apa nih sih? Variabel sebentar. Kok aku ngeblank ya? Sebentar. Biar enggak keliru. Sebentar. Penyebutannya apa sih? Kok ngeblank ya? Seluruh variabel independen
apa tadi, FDR, NPF, BOPO, berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent di apa? ROA. Begitu pula dengan ini. Sebentar. Biar sekalian aja. Variabel independent apa tadi, FDR, secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependent. Seperti itu. Nanti ini tinggal di copy aja. Untuk keterangannya, variabel independent NPF atau non-performing financing. Loh, kenapa gini? Secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent ROA. Begitu juga untuk variabel X3 kita, yaitu kok gini lagi, seperti variabel ketiga kita apa tadi, BOPO. FDR, NPF, BOPO. Oke. Begitu. Terus sebentar, yang terakhir itu uji koefisien determinasi. Kayaknya udah ngasih lihat ya, uji JT nggak dari probabilitas, aku udah bilang kan. Uji F, uji bersama-sama, lihat dari nilai prof F statistik ini. Lihat dari prof masing-masing variabel X. Oke. Ini lihat dari hasil adjusted R square Nah, untuk uji koefisien determinasi itu dilihat dari hasil adjusted R square yang sebesar 0,97 atau setara dengan 97%, di mana dari 97% ini berarti kontribusi variabel independen kita, financing to deposit ratio, non-performing financing, dan biaya operasional, pendapatan operasional kita mampu menjelaskan variabel dependen kita, yaitu dari profitabilitas dengan proxy ROA itu berjalan dengan baik berarti. Nah, berarti selisihnya itu kan 3%.
Nah, 3% ini apa nyebutnya? 3% ini berarti diperoleh dari faktor lain yang tidak kita teliti atau yang kita uji. Nah, dari 3% ini itu harus disebutkan juga untuk variabel-variabelnya itu apa saja. Contoh, sebentar, nah, contoh misalnya gini, anggap aja variabel X1-nya aku itu capital intensity, X2-nya inventory intensity, dan X3-nya itu profitabilitas. Nah, contoh misalnya adjusted R square-nya itu sebesar 0,97 atau setara dengan 97%, berarti dari capital intensity, inventory intensity, dan profitabilitas ini dia mampu menjelaskan sebesar 97% untuk si variabel variabel Y aku agresivitas pajak, berarti mampu menjelaskan sebesar 97% untuk variabel Y-nya itu sendiri. Nah, 3%-nya itu diperoleh dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti. Nanti yang tidak ditelitinya itu diantaranya leverage, ukuran perusahaan atau size, terus juga bisa jadi dari kepemilikan pengendalian. Nah, barangkali di antara variabel yang tadi disebutkan itu bisa lebih meningkatkan lagi dari 97% tersebut. Nah, maksudnya tuh yang kayak tadi 3% itu yang dari faktor atau variabel lain yang tidak diteliti itu harus dicari tahu dan harus disebutkan seperti itu. Ada yang bingung nggak, Teh? Punten yang tadi yang untuk uji koefisien determinasi berarti cara bacanya itu kontribusi variabel independen X1, X2, X3 mampu menjelaskan 97% untuk variabel Y dan 3% variabel yang tidak diteliti. Kayak gitu. Iya. Sebentar. Oh ya, yang jelasinnya sebentar. Itu tadi aku cara singkatnya. Tadi itu Saya ambil alih bentar. Koefisien determinasi R kuadrat ya. R kuadrat simbolnya. R itu adalah, kalau R saja itu koefisien korelasi. Tapi kalau dikuatkan namanya determinasi. Ya. Nah, kenapa harus pakai yang nilai adjusted? Padahal R kuadrat ada ya. Tapi ada juga itu adjusted R kuadrat. Ya. Jadi sudah ada yang pernah mencoba pada penelitian misalnya tentang kepuasan. Ini kan tentang kepuasan. Contohnya, kalau kita lapar, sangat lapar, atau kita sangat haus, ketika kita dikasih makan atau minum, ketika dalam kondisi kita sangat haus, berapa kamu mau ngasih nilai makan atau minum sudah kamu konsumsi saat ini? Karena memang kondisinya sangat haus, mungkin kita akan kasih nilai 100, gitu ya, 100. Karena kita haus banget dan memang perlu banget air untuk minum, atau lapar banget perlu banget makanan untuk ganjil perut. Lalu ditanya lagi, masih lapar nggak? Iya sih, biasanya kalau orang yang sangat lapar, ketika sesuatu makanan masuk, kayaknya masih lapar gitu ya. Ketika ditawarin, masih akhirnya dikasih kita makanan tambahan. Kemudian kita ditanya lagi, berapa kapal minuman yang kedua ini? Saya yakin jawaban kita tidak mungkin lagi nilainya, karena kita udah ada makanan minuman yang masuk. Tapi kalau kita ditambah lagi makan minum, kita kasih nilai misalnya
80 deh. Nah, artinya ketika kepuasan itu sudah tercapai, ditambah lagi, maka sebenarnya kepuasan itu maka nilai kepuasan itu akan menurun. Nah, itu terbukti kalau pakai nilai adjusted R square. Tapi kalau pakai R kuadrat, kepuasan itu malah naik. Ketika ditambah lagi, nilainya jadi 110, 120, 130. Padahal tadi kalau kita membuktikan secara praktik, kepuasan itu nilai itu turun pasti. Nanti kalau udah pakai nilai titik terendah, dia akan naik lagi. Tapi kalau pakai nilai R kuadrat, nilainya malah naik. Maka disarankan pakailah nilai yang adjusted R kuadrat. Makna dari R kuadrat sendiri atau koefisien determinasi, jadi kontribusi kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Bentuknya persentase ya. Bentuknya persentase. Jadi berapa persen? Artinya nilai R kuadrat tadi dikali 100 dulu. Biar dapat nilai persentase. Ya. Tadi kalau misalnya nilai sudah 97 berarti 97%. Kalau di SPSS kan nilainya 0,97 ya. Makanya harus dikuadratkan dulu jadi 97%. Bagus, 97% itu gede banget ya. Berarti 3 variabel kita itu mampu menjelaskan variabel ROA. Ya mungkin datanya memang kalau statistik kan apa aja diolah ya. Mungkin kebetulan datanya memang mampu menjelaskan si variabel profitabilitas yang diproksi dengan ROA. Nah, nilainya yang bagus kan 100% ya. Kita itu baru dapat nilainya 97. Berarti 100 kurang 97 masih ada 3% faktor lain yang kita tidak teliti yang juga berpengaruh terhadap ROA. Dan Anda harus bisa menyebutkan faktor apa saja itu. Kita kan harus tahu teorinya dulu. Si ROA ini apa saja sih yang mempengaruhi selain yang 3 itu? Ya, dari peneliti terdahulu mungkin kita bisa tahu ya, kan sudah ada judul-judul sebelumnya apa saja yang berkaitan dengan ROA dan kita memilih bahwa untuk penelitian kita cuma pengen 3 ini deh misalnya. Dan ketika kita bilang kita cuma pengen 3 ini deh, itu bukan maunya elu. Tapi atas dasar rekomendasi peneliti terdahulu. Nah, maka mulailah ketika Anda meneliti nanti, mulai dari jurnalnya orang atau penelitian orang. Misalnya ketertarikanmu tentang apa? Tentang ROA. Cari penelitian tentang ROA, lalu baca rekomendasi si peneliti terdahulu untuk peneliti selanjutnya. Siapa peneliti selanjutnya? Kita. Apa yang dia sarankan yang berkaitan dengan ROA? Sama dengan tadi ketika Anda bilang 3% lagi disebabkan oleh faktor lain. Ya, misalnya ROE dan ROI misalnya kita sebutkan. 3% itu disebabkan faktor-faktor lain yang kita tidak teliti, di antaranya ROE dan ROI. Maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya tambahkan variabel ROE dan ROI. Maka mungkin nanti ketika orang lain yang meneliti variabel X-nya bukan cuma 3 ya, tapi nambah jadi X4 ROI, nambah jadi X5 menjadi ROE. Maka ketika ditanya, kenapa Anda memilih judul ini? Mengapa Anda memilih variabel ini? Salah satu alasannya adalah rekomendasi dari peneliti terdahulu untuk menggunakan variabel ini ketika dikaitkan dengan variabel Y. Jadi segala sesuatu jawabannya harus ilmiah. Ketika itu ilmiah, dosennya juga pasti diam. Tapi kalau Anda nggak tahu jawabannya, cuma kopas-kopas punya orang, itu pasti dikejar di ruang sidang itu. Berarti Anda cuma bisa nyontek doang dong. Berarti Anda nggak ngerti dong apa yang diteliti, misalnya ya. Nah, begitu yang harus dipahami. Jadi betul bahwa selisih dari nilai R kuadrat itu dikurangkan dengan 100, itu kita sebutnya faktor lain tidak diteliti pada penelitian ini atau pada penelitian sekarang. Sebutkan nama variabel. Tampilan output uji hipotesis, uji T, uji F sampai R kuadrat.
lalu menginterpretasi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang ketinggalan atau masih bingung, boleh disampaikan. Nanti kalau ada yang gagal absen, di list ya, di list seperti minggu lalu, di list biar saya manualkan. Karena nggak, kalau kalian misalnya saya kirim lagi barcode yang terakhir, Anda baru scan, nanti sign in-nya itu jam 21.30. Sementara jam 21.30 itu kita sign out. Maka list aja siapa-siapa yang hadir tapi tadi gagal, biar saya hadirkan secara manual. Rizky, ada yang masih mau ditambahkan? Cukup dulu aja, Bu. Biar dilanjut minggu depan aja untuk uji asumsi klasiknya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Dijelaskan ulang? Ibu, kalau mau minta Word-nya Terisbi boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh lah. Nanti saya upload di Kulon aja, Neng. Oh iya, siap. Makasih, Bu. Di Kulon. Ya, kalau nanti itu misalnya berat, ambil di sistem aja, di Kulonnya ya. Iya, makasih, Bu. Ini Word-nya yang dia sedang kerjakan sekarang atau Word model? Yang barusan dikerjain, Bu, kalau boleh. Oke. Nanti di WhatsApp grup aja kalau yang Word yang ini. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan untuk asumsi klasik. Tapi pada dasarnya teman-teman, nanti di bab 3 itu, asumsi klasik itu didahulukan ya, tesnya. Jadi urutannya asumsi klasik dulu, kemudian pemilihan model, chow-chow itu, baru analisis regresi. Baru uji T, ya. Urutannya nanti di bab 3, asumsi klasik dulu, lalu uji model, yang 3 itu, kemudian baru analisis regresinya. Lalu uji hipotesis, yang uji T. Rizky pakai laptop ya? Bisa screenshot dulu nggak, Bi? Sebelum kita tutup. Bisa, tapi ini belum semuanya muncul. Yang nggak muncul nanti dan nggak pakai izin, kita anggap aja nggak hadir, Bi. Kalau udah perjanjian dari awal ya, kalau ngajar, saya ngajar, siapapun yang ngajar, tolong dihargai on cam. Kalau nggak mau, ya berarti nggak mau ikut aturannya. Saya nggak peduli dengan aturan dosen lain. Ada dosen lain boleh kok, kita malah harus off cam, ya terserah aja. Kalau saya mah harus muncul wajahnya. Ya, kecuali bukan berarti saya saklek, tidak boleh boleh saja ketika Anda punya alasan yang memang masuk akal untuk Anda tinggalkan kelas dengan off cam, ya silakan disampaikan ya. Jika tidak, maka Anda harus hadir di kelas karena udah tahu jamnya kelas kita di 20 sampai 21.30. Sudah, Bi? Dimulai aja, Bi. Sudah. Kasih abad. Sudah di screenshot.